Soalnya itu yang paling sulit. Itu yang paling sulit. Berapa itu dia? Nomor berapa lagi, Dak? Enggak, nomor berapa lagi? Aku saya enggak lihat. Enggak, main kamu panas dia nanti. Iya, kertas tak terbang-terbang, salah. Ini bisa. Ini Ji, masalahnya ini. Takut terbang nanti. Iya. Terbang kertas dari ini dia tahan. Oh lala. Nomor berapa lagi kita coba, Kak? 5, 6, 9.
Oh itu 171. 171 deh. Oh yang dinyanyikan yang ini. Kan 12 tuh. 1 dan 2. 12. 2 kali. 2 kali. Oh begitu. Langsung. Ayo kita ulang dulu. Kita coba nih. Supaya nanti kita ada. Itu bisa mainin suara aja. Semoga ini baik saja ini. Ini aja semoga. Tidak terlambat. Satu motor kasih ini volume. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara Jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh sejenak, kita berdoa. Amin.
Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki Minggu Judika. Baiklah kita menaikkan syukur dan pujian kita, sebab seperti firman-Nya, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku, Dia membebaskan dengan kasih setianya yang besar. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Maka dari itu saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan hati untuk memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 4 ayat 1 dan 2. Saya puji debata, imajinasi rohana, hutontong basah, binasa tinopana, ria mahitabe, mamuce debata, di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh di mata tulungang dorong aku, malahu bereng nati no pami.
Sudi dolok sungai Dohotru Mamari tahun sangap di Tuhan. Marin Deo Tuhan memuji ho Ode baka sangap yoho. Marin Deo Tuhan memuji ho Ode baka Hukum Taurat. Hukum Taurat dalam ibadah kita hari ini adalah titah pertama hingga titah keempat. Dengarlah hukum Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan Tuhan kita. Mari Nemaita. Salam Tuhan Yesus manjau ina ibana paina oromu mulak pahodohotan atong Tuhan Yesus manjau padosamu lakmaho unahoganmu dapoton Tuhanmu namajumu dohatan Jakolasini rohani Tuhanmu sihak popo dohotan atong say romaho akan asora-sora Tuhan Yesus manjau padosamu lakmaho. Marilah kita merendahkan diri dalam doa permohonan dan janji Allah. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami.
Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah yang akan menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari ini Pak.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari kitab Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Waktu akan mengangkat tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari ende maita. Yesus Kristus Ido Raja, Ina bangkit ni amanah, Manggonggomi sasude, Manggonggomi sasude, dalam sahajol maon, Ribana nomar Tuhan, Ahoko manabe, Parhatoko manabe, Olah Yesus batu pahom, nama luah hajol maom, Alani mudarnai, Alani mudarnai, Nungasahap hangoluan, Sai tontong do patuahom, Di bagasan Yesus Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 21 Maret tahun 2021 sebagai berikut.
Romawi 1 Warta Umum. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Judika. Berilah keadilan padaku ya Allah. Mazmur 43 ayat 1a. Dengan topik Kristus pokok keselamatan. Kedua, wajib mematuhi protokol kesehatan. Ketiga, pelayan firman. Pelayan firman Tuhan bagi kita minggu ini ialah Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Bapak Pendeta Gomar Gultom MTH. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. 4. Sakramen Baptisan Kudus. Hari Minggu, Pesta Paskah pertama, tanggal 4 April 2021 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan Sakramen Baptisan Kudus kepada anak-anak anggota jemaat yang belum menerima baptisan kudus. Kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus, agar mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan anggota jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. Tuhan memberkati keluarga yang akan membawa anak-anaknya dalam baptisan kudus. 5. Memperingati hari kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Hari Jumat tanggal 2 April 2021 yang akan datang adalah hari memperingati kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Kita beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan seperti minggu biasa. Setelah selesai kebaktian akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani hukum siasat gereja. Ibadah perjamuan kudus dipusatkan dalam gereja bahasa Batak. Acara disediakan oleh gereja. 6. Kebaktian wilayah. Kebaktian di wilayah 4 pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 di rumah keluarga Bapak S. Yanipar, Ibu SP Boru Pasaribu. Tempat ibadah Gedung Sekolah Minggu, Jalan Raja Wali nomor 14. Ibadah masuk pukul 19.30 WITA. 7. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang, Ibu KR Boru Simanjuntak, anak Mario Bintang Simanjuntak. Ketiga, Nyonya Sintua B. Banjarnahor, Ibu JG Boru Manulang, Bapak SE Sinaga. Kelima, Parulian Boru Pasaribu. 6, Nyonya CJ Sipayung, E. Boru Napitupulu. Ketujuh, Bapak Sintua Dr. Andus M. Sinaga MBA. Kedelapan, Bapak Insinyur TMP Siahaan. 9, Nyonya Manurung Boru Sinurat. Ke-10, Nyonya Sintua D. Pangaribuan, Ibu SA Boru Kutahayan. Ke-11, Sintua PRM Sinaga. Ke-12, Bapak AH Manurung. Ke-13, Nyonya W. Naibahu KR Boru Pasaribu. Ke-14, Bapak Asiregar. 15, Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Ke-16, Nyonya J. Situmorang M. Boru Sinaga. Dan ke-17, Bapak S. Sitorus. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahuan kepada sekretaris gereja, Tuhan memberkati kesembuhan kepada jemaatnya. Ke-8, daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 14 Maret sampai dengan 21 Maret 2021 dan yang akan berulang tahun dari tanggal 22 Maret sampai dengan 28 Maret 2021, daftar namanya dapat kita lihat di lembar warta jemaat di tangan kita masing-masing atau di pesan WhatsApp di HP kita masing-masing. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Romawi 2, Warta Keuangan. Warta Keuangan dapat kita lihat pada lembar warta jemaat di tangan kita masing-masing dan di pesan WhatsApp di HP kita masing-masing. Demikian warta jemaat.
Kita memberikan persembahan yang pertama dan yang kedua. Tutundikon, oh Yesus, patol hasha kami, asa sonang rohaku, Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
Saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, sukacita besar bagi saya bisa bersekutu bersama-sama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Bersama-sama kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih kepada majelis jemaat, di bawah pimpinan pendeta kita, Bapak Pendeta Sijabat, yang memperkenankan saya untuk bersama-sama dengan kita. Perkenankan juga melalui kesempatan ini atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, saya menyampaikan salam buat kita semua, warga jemaat yang hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Horas madihita saluhutna. Sudah lama saya mendengar tentang HKBP Makassar ini. Berkali-kali saya ke Makassar, tetapi puji Tuhan baru kali ini bisa kita bersekutu bersama. Saya sudah pernah ke gereja ini berkunjung, tapi hanya bertemu dengan Pak Pendeta dan beberapa majelis yang ya hanya sekedar berkunjung ketika itu. Saudara-saudara, nats Alkitab bagi kita pada Minggu Judika kali ini terambil dari Ibrani 5 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Ibrani 5 ayat 5 sampai dengan ayat 10 yang berbunyi demikian. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini," sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya," menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sebegitu jauh pembacaan firman buat kita, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin jumlah jemaat kita tidak hanya sebanyak ini. Pastilah 2, 3, bahkan mungkin 4 kali lipat dari yang hadir di sini. Tapi itulah, pandemi ini memaksa kita untuk membatasi segala bentuk perjumpaan. Saya nggak pernah membayangkan tahun-tahun sebelumnya bahwa kita akan bertemu dengan menutup wajah begini. Saya banyak nonton film-film fiksi bahwa di masa depan bumi akan seperti ini, tapi saya menganggap itu jauh sekali dari kehidupan saya. Tapi kenyataannya sepanjang tahun 2020 kita mengalaminya. Saat ini masyarakat kita sedang mengalami masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini yang melanda bukan saja masyarakat kita di Indonesia, tetapi seluruh masyarakat di dunia. Luar biasa dampak yang ditimbulkannya. Ragam kesulitan, bahkan penderitaan menimpa sebagian di antara kita. Saya misalnya, tidak ada minggu yang terlewat tanpa saya mendengar berita salah satu dari yang saya kenal telah berpulang. Dan yang lebih memilukan, beberapa di antaranya saya tidak punya kesempatan untuk ikut mengantarnya ke peristirahatan yang sementara. Saya menghadapi begitu banyak teman, saudara yang begitu menderita di rumah sakit, dan saya tidak bisa membesuk untuk menguatkannya, untuk mendoakannya. Saya hanya bisa mendoakan dari jauh. Banyak lagi persoalan lain.
orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang kekurangan mata pencaharian. Di kantor PGI misalnya, kami di Salemba, sampai saat ini, sejak bulan Maret tahun lalu, sudah setahun, seluruh karyawan dan pimpinan PGI hanya menerima gaji 75% dari yang semestinya. Karena semua sedang mengalami kesulitan. Gereja-gereja mengalami kesulitan. Tapi toh itu tidak mengurangi semangat kerja teman-teman. Karena tahu betul, ini pun sudah karunia yang luar biasa. Kita bisa hidup sekarang ini, bernapas dan bersekutu sekarang ini, itu pun sudah luar biasa. Dalam kondisi yang seperti ini, sering sekali kita terombang-ambing dalam kehidupan ini. Manakala kesulitan dan malapetaka menimpa kita, sering muncul godaan untuk mencari jalan pintas. Jalan pintas yang tidak jarang menghalalkan berbagai cara. Perilaku koruptif dan manipulatif banyak terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan dalam masa-masa biasa pun. Dalam perjalanan hidup kita, sekalipun tanpa pandemi ini, memang kita mudah terombang-ambing dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidup ini. Antara tetap setia kepada jalan yang Allah minta kepada kita, atau ikut permainan dunia ini. Sering sekali kita dalam perjalanan hidup kita harus memilih. Akankah saya menempuh jalan ini yang saya tahu tidak patut? Atau saya harus menghindar dari sini dan memilih jalan ini walaupun risikonya tidak ringan demi kesetiaan saya kepada Kristus Yesus. Hidup kita selalu di antara pilihan-pilihan itu. Tidak betul bahwa perjalanan kita lurus-lurus saja. Dalam perjalanan kita terlalu banyak persimpangan di mana kita harus menentukan pilihan. Akan belok kiri, kanan, lurus terus atau mundur dan sebagainya. Keterombang-ambingan inilah yang mewarnai kehidupan kita senantiasa. Dan surat Ibrani yang baru kita baca tadi adalah bagian dari surat dari seseorang kepada umat ketika itu, umat Kristen ketika itu, yang sedang terombang-ambing antara pilihan-pilihan. Mau ikut terus sebagai orang Kristen, setia kepada pengajaran Yesus melalui para rasul-rasulnya, atau kembali ke tradisi-tradisi yang lama, keyahudian. Ada keterambang-ambingan yang begitu luar biasa dalam kehidupan jemaat yang masih muda itu. Mereka tidak menjadi Kristen sejak lahir seperti kita. Mereka orang-orang yang sebelumnya adalah orang Yahudi, agama Yahudi, dan kini masuk menjadi umat Kristen. Dalam kondisi seperti itu bisa kita bayangkan betapa mudahnya tarikan-tarikan masa lalu, tarikan-tarikan hukum-hukum Yahudi, korban-korban persembahan Yahudi merasuki kehidupan mereka. Pada saat itu, sama seperti kita sebetulnya sekarang ini, seharusnya menurut penulis Ibrani ini, seharusnya mereka sudah sampai pada tahap yang lebih matang. Nanti dalam nats-nats selanjutnya sesudah nats yang kita baca tadi akan terlihat bahwa dia mengatakan mestinya kalian ini sudah harus makanan keras yang diberikan kepada kalian. Bahkan mestinya kalian ini sudah bisa mengajar orang lain. Tetapi itulah sebaliknya yang terjadi, malah mereka punya kecenderungan untuk menanggalkan nilai-nilai yang mereka peroleh dari Kristus dan kembali kepada keyahudian mereka. Dalam rangka itulah penulis dari nats kita ini mencoba menjelaskan hubungan Kristus dengan tokoh-tokoh terdahulu dalam sejarah keagamaan Yahudi. Dia mencoba membandingkan dan menunjukkan kontras antara Kristus, Yesus, dengan imam-imam dalam
persembahan-persembahan perjanjian lama. Menurutnya, Kristus bukan saja lebih besar dan lebih baik dari semua itu, malah Kristus merupakan penggenapan dari semua yang dilambangkan dalam seluruh hukum-hukum dan korban-korban persembahan perjanjian lama itu. Dialah imam yang sempurna yang bahkan mempersembahkan dirinya demi keselamatan kita semua. Dialah korban yang sempurna. Dia bukan hanya imam yang mengantarai persembahan kita kepada Tuhan, tetapi dialah korban yang sempurna itu. Karyanya lah yang berhasil menghapus dosa kita semua. Dosa kita yang telah menjadi penghambat dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan kini karena persembahan dirinya memungkinkan kita, umat manusia, menghampiri Allah tanpa batas. Kita akhirnya menghampiri Allah melampaui sistem dan hukum-hukum yang berlaku ketika itu. Di mana untuk menghampiri Allah harus ada ini, ada itu dan sebagainya. Bentuk persembahannya pun harus khusus. Tidak sembarang persembahan. Tetapi dengan adanya Kristus mempersembahkan dirinya, kita dibebaskan dari situ semua. Olehnya, berpaling darinya, kita akan kehilangan segala-galanya. Segala-galanya yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Itu intisari yang hendak disampaikan oleh penulis Ibrani kepada jemaat mula-mula itu, tetapi juga kepada kita sekarang yang juga punya pergumulan dan kecenderungan yang sama dalam hidup kita. Tidak betul bahwa kita sebagai orang Kristen rajin beribadah, aktif di Punguanina, Punguan Naposobulu, rajin memberikan persembahan, maka hidup kita akan mulus-mulus saja. Kita masih di dunia ini. Dan olehnya begitu banyak tantangan dan godaan dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak hati-hati, bisa jalan yang sudah ditempuh oleh Kristus, yang mestinya kita ikuti, kita tinggalkan dan membelok, mengambil pilihan-pilihan yang lain. Saudara-saudara, dari bacaan kita tadi, saya melihat sedikitnya ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari pengorbanan Kristus yang dipilih dan diangkat oleh Allah menjadi imam besar, tapi juga sekaligus menjadi korban dari kita sebagai umat manusia. Yang pertama jelas sekali tadi dikatakan dia taat hingga akhir dan memahami betul dan bersedia menanggung risiko dari ketaatan itu, yaitu penderitaan. Pandemi ini belum ada apa-apanya gitu. Kita sedang dalam masa-masa prapaskah, masa-masa pasion sekarang. Kurang dari 2 minggu lagi kita akan masuk Jumat Agung seperti diwartakan tadi oleh sintua kita. Masa-masa ini baik bagi kita merenung. Tidak sesederhana dan ya, semudah yang kita bayangkan perjalanan Yesus dalam masa-masa pasion ini. Tidak. Kalau hanya mengikuti narasi-narasi, tapi coba kita bayangkan apa yang terjadi di malam sebelum Yesus tertangkap di Taman Getsemani. Sampai dia juga berkata, kalau boleh Tuhan, lalukanlah cawan ini. Kalau boleh, janganlah saya jalani jalan ini. Jadi bukan hanya Bapak dan Ibu yang bermohon dan berdoa kepada Tuhan agar dia menjauhkan kita dari segala bentuk penderitaan. Bahkan Yesus sendiri pun dia tahu tidak mudah jalan yang harus dia tempuh. Jauhkanlah cawan ini. Kalau boleh Tuhan. Tidak mudah, saudara-saudara. Tapi toh dia taat. Bukan kehendakku Bapa, kehendakmu yang jadi. Bukan kehendakku.
sampai akhir. Pernahkah Anda berdoa? Oh pernah. Yesus juga berdoa pernah. Apakah doa Anda didengarkan Tuhan? Pasti didengarkan Tuhan. Sama seperti doa Yesus. Apakah doa Anda dipenuhi oleh Tuhan? Belum tentu. Bahkan Yesus anaknya sendiri doanya didengarkan Tuhan tapi tidak dipenuhi. Jauhkanlah cawan ini. Tidak dipenuhi. Rasul Paulus punya keinginan, punya permintaan kepada Tuhan, punya doa agar duri dalam dagingnya, penyakitnya itu dihilangkan. Tuhan dengarkan, iya. Tuhan penuhi, tidak. Olehnya, mari saudara-saudara, bertahan dalam hidup ini. Sekalipun harapan-harapan kita, sekalipun doa-doa kita belum atau tidak dipenuhi Tuhan. Tidak ada jaminan seorang yang setia, yang taat, maka semua doanya akan dipenuhi. Itu iman yang cespleng. Doa dan Tuhan bukan dukun. Dia memberikan sesuai dengan waktunya dan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita. Yang kedua adalah dia menjadi imam itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Dia menjadi pengantara bagi kita untuk dapat berhubungan langsung dengan Tuhan. Jadi kalau ada di antara kita menjadi pendeta, saya, Pak Pendeta Sejabat atau Pendeta Lubis, kami ini pendeta bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kita semua. Kalau ada sintua kita sintua bukan untuk diri dan keluarga kita, tapi untuk kita semua, untuk umat. Kita semua di tempat pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, itu bukan semata untuk memperoleh gaji untuk kita, tapi memenuhi panggilan untuk semua, demi orang lain. Dan yang ketiga adalah, jelas sekali dikatakan tadi, Allah lah yang mengangkat dan mempermuliakan Yesus, bukan dia sendiri, Allah. Panggilan ini datang dari Allah. Jadi bukan kita yang memilih pekerjaan kita sehari-hari, tapi Allah yang memberikan itu kepada kita semua. Itulah imam besar kita. Dan sebagai imitatio Christi atau tiruan Kristus, kita ini semua adalah tiruan Kristus di bumi ini. Apakah Kristus masih ada di dunia ini? Masih ada dia. Di mana dia ada Kristus? Gereja. Gereja adalah tubuh Kristus. Dan kita adalah anggotanya. Jadi kita ini semualah tiruan-tiruan Kristus di dunia ini. Menjadi imam di dalam kehidupan kita sehari-hari. 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, kamulah imamat yang rajani. Benar. Kamulah imamat yang rajani. Kita ini semua melalui baptisan kudus telah diangkat menjadi imam yang rajani. Dengan tugas utama dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, untuk apa kita menjadi imam yang rajani? Untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita. Itulah kita, imam. Jadi kita ini semua telah diangkat dan dipanggil menjadi imam yang rajani dalam kehidupan kita sehari-hari. Martin Luther katakan, guru menjadi imam di sekolah, jaksa menjadi imam di kejaksaan, pengacara menjadi imam di pengadilan dan di pembelaan-pembelaan hukum. Semua imam. Petani menjadi imam di sawah. Penatua dan pendeta menjadi imam dalam ibadah-ibadah kita, dalam hidup bergereja kita. Semuanya imam. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua kita adalah imam. Dan olehnya sekarang kita harus mendalami bagaimana kita berlaku sebagai imam. Apa respons kita terhadap panggilan sebagai imam ini? Saya mencatat paling sedikit ada 2 kemungkinan. Tipe-tipe kita, 2 orientasi kita menjadi imam ini. 2 orientasi, 2 macam orientasi terhadap panggilan Allah.
Yang pertama adalah orang yang berorientasi pada dirinya sendiri terus. Atau kita dapat istilahkan ini orientasi memiliki, to have. Orang seperti ini cenderung hanya melihat dirinya selalu dalam kehidupan ini. Segala sesuatu dalam hidup ini dipusatkan pada dirinya sendiri. Menerima berkat dari Tuhan, menerima karunia dari Tuhan seluruhnya untuk diri sendiri. Berbeda dengan Kristus tadi, untuk orang lain, untuk keselamatan manusia. Tipe orang yang cenderung memiliki ini, selalu hubungannya dengan orang lain pun selalu diukur dari apa untungnya bagi saya. Kalau saya berteman dengan si A atau si B, apa untungnya buat saya? Kalau pendeta si jabat meminta saya menjadi sintua, apa untungnya buat saya? Kalau kita diajak untuk ikut pengwanina, apa untungnya buat saya? Kalau diajak ikut panitia pembangunan gereja, apa untungnya buat saya? Pokoknya sayalah pusat segala-galanya. Gejalanya dengan mudah kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih suka ditolong daripada menolong. Ingin diutamakan tapi sangat sedikit mengutamakan orang lain. Ingin diperhatikan tapi enggan memperhatikan. Butuh dicintai tapi malas mencintai. Itulah tipe orang ini. Akhirnya hidupnya akan selalu dikendalikan oleh roh konsumtivisme yang selalu menuntut dari dalam dirinya. Hatinya akan selalu dilandasi kehausan yang selalu menuntut, yang merasa tidak pernah cukup, yang akhirnya hidupnya disibukkan dengan usaha mencari dan mencari sesuatu untuk memuaskan diri tersebut. Dia cenderung ingin meraup sebanyak mungkin dari kehidupan ini untuk dirinya sendiri. Kalau boleh berbuat sesedikit mungkin, tetapi memperoleh sebanyak mungkin. Kita ingin memperoleh segala-galanya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Bila perlu mengabaikan kepatutan. Itulah yang saya sebut tadi. Korupsi pun oke. Tanpa rasa bersalah. Lihatlah para koruptor di televisi. Tampil bak selebritis. Senyum. Tanpa rasa bersalah. Saudara-saudara, pemusatan pada diri sendiri seperti ini akan senantiasa dibayangi oleh kekhawatiran karena dahaga di hatinya terus menuntut pemenuhan. Tetapi sekali dipenuhi, sekali diberikan, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa penuh. Terus saja muncul dahaga baru. Sebagai akibatnya, metabolisme tubuhnya akan cenderung memproduksi apa yang disebut dengan hormon adrenalin dan kortisol. Bisa Anda periksa di YouTube. Kedahagaan yang terus menuntut akan menciptakan metabolisme tubuh yang memproduksi hormon kortisol ini. Hormon kortisol ini akan memicu munculnya gluconeogenesis dalam tubuh kita yang memacu produksi asam lambung berlebih. Manifestasinya terlihat dengan gampang mual, perut kembung, dan memacu kerja jantung, paru-paru, semua semakin melebihi kapasitas yang seharusnya. Dan orang-orang seperti ini akan mudah jatuh sakit, saudara-saudara. Itulah yang dikatakan dalam Mazmur 32 ayat 3. Tulang-tulangku menjadi remuk, kata Mazmur 32 ayat 3. Karena itu. Jadi hati-hati. Terutama di masa pandemi ini. Gluconeogenesis yang terus berproduksi dalam tubuh kita akan makin memudahkan COVID-19 menyerang tubuh kita. Jadi hati-hati. Itu jenis yang pertama. Dan saya yakin tidak ada dari warga HKBP Makassar yang seperti itu. Tidak ada kan? Pak Ditanami, dengar kan?
Nah dong, domai di satu ya dong. Sini nggak ada itu. Amin. Puji Tuhan. Kita harus yakinkan diri kita supaya tetap sehat. Jauhkan segala pikiran-pikiran yang membebani diri kita, membebani hati kita, sehingga akhirnya tubuh kita menjadi letih, lesu, dan akhirnya mudah dihinggapi ragam penyakit. Anda bisa cek di Google. Betul, itu saya nggak ngarang-ngarang. Inat tadi Jabu kebetulan pekerja medis dan mendalami penyakit dalam. Saya banyak belajar darinya tentang ini. Metabolisme tubuh kita dipengaruhi oleh hati dan pikiran kita. Dan Mazmur buktikan itu. Jadi tidak hanya ahli-ahli medis yang mengatakan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Tapi yang kedua adalah mereka yang memiliki orientasi tidak pernah menjadikan dirinya sebagai pusat segala-galanya. Tidak pernah menjadikan dirinya sebagai ukuran dalam membangun hubungan-hubungan dalam hidup ini. Pertanyaan yang selalu mendahului keputusan, tindakan, dan perkataannya adalah, apa artinya ini kalau saya lakukan kepada orang lain? Bukan kepada diri saya. Apa manfaatnya kalau saya berkata begini kepada orang lain? Apa manfaatnya kalau saya melakukan yang seperti ini kepada orang lain? Dia akan selalu bertanya pada dirinya sendiri, apa arti hidup saya? Apa arti kehadiran saya di sini? Apa arti kehadiran saya di HKBP Makassar? Apa arti kehadiran saya di punguan-punguan ini? Bukan sebaliknya yang dia tanya. Dan dia selalu berpikir begini, kalau saya berbuat baik itu bukan agar saya mendapatkan balasnya, bukan. Bukan agar saya dilihat dan dipuji orang, bukan. Itu pada orang tipe pertama tadi. Kalau melakukan sesuatu supaya dilihat orang dan dipuji orang. Kalau orang ini enggak. Saya berbuat baik agar kehidupan saya bermakna bagi semua. Bagi sekitar, bagi persekutuan, bagi gereja, bagi persahutaon, bagi parmargaon, dan sebagainya. Baginya, yang menjadi ukuran pertama bukannya memperoleh, bukan. Tapi adalah kerelaan memberi. Bahkan keberanian berkorban. Itu sebabnya dikatakan mengasihi itu lebih banyak adalah berarti pengosongan diri. Gerak keluar dari kecintaan atas diri sendiri. Nah, berbeda dengan yang pertama tadi, Bapak Ibu. Berbeda dengan yang pertama tadi, kalau yang pertama tadi terlalu melihat dirinya, maka metabolisme tubuhnya akan memproduksi kortisol, hormon kortisol yang memacu gluconeogenesis dalam tubuhnya. Dan akibatnya asam lambung berlebih. Kalau tipe kedua ini, yang selalu ingin berbuat baik kepada orang lain ini, metabolisme tubuhnya akan mengeluarkan hormon endorfin. Pergilah ke toko buku, carilah buku-buku dengan judul Manfaat Endorfin atau The Miracle of Endorphin. Jadi otomatis tubuh itu kalau hidupnya, pikirannya tenang, jernih, hatinya terbuka lebar, otomatis metabolisme tubuhnya memproduksi yang namanya hormon endorfin. Dan hormon endorfin ini sangat membantu agar organ-organ tubuh bekerja sebagaimana mestinya. Hormon endorfin ini juga akan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Bahkan sel-sel tubuh yang mati dengan cepat dia ganti. Makanya orang yang seperti ini wajahnya selalu berseri-seri. Kalau yang tadi tuh wajahnya mutung terus. Murung. Kalau ini bersinar, berseri-seri. Karena organ-organ tubuhnya bekerja dengan baik. Dan hormon ini juga akan membantu pertumbuhan sel-sel baru. Seperti saya katakan tadi, mengganti sel-sel yang rusak. Itulah yang dikatakan dalam Amsal 3 ayat 8. Orang yang mengandalkan Tuhan akan berdiam dengan tenang dan akan menyegarkan tubuhnya.
akan menyegarkan tubuhnya. Jadi Mazmur, Amsal, banyak di situ ilmu-ilmu yang sebetulnya sudah dikatakan sejak awal. Kitanya aja nggak percaya. Percaya sih percaya, tapi tidak dilakoni. Nanti baru kalau udah penyakitan, dokter katakan ini dengan biaya mahal, baru kita ikuti. Nah ini gratis di Mazmur dan di Amsal, kita abaikan. Mari saudara-saudara, kita perbanyak hormon endorfin dalam tubuh kita, terutama di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini, gak usah susah-susah cari obat ke sana kemari. Banyak endorfin ini, untuk memperbanyak endorfin dalam tubuh kita, menurut ahli-ahli kesehatan cuma 2 syaratnya. Pertama, banyak bergerak. Dan itu juga sekarang kan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, banyak bergerak dan berjemur sinar matahari pagi atau sore. Banyak bergerak. Dan yang kedua, banyak tersenyum. Benar. Banyak tersenyum itu akan melonggarkan otot-otot dan hormon endorfin akan berkecambah. Nah mungkin Anda bertanya, iya Pak Pendeta, senyumnya senyum yang bagaimana dan berapa banyak? Banyak itu kan relatif. Saya katakan minimal 20 kali sehari Anda harus senyum. 20 kali sehari. Dan gak boleh cuma sekedar senyum. Enggak. Minimal 7 detik setiap senyum, minimal 7 detik. Gitu. 20 kali dan 7 detik. Jangan coba-coba dirapel. Gaji boleh dirapel, jangan dirapel. Maksudnya dirapel gini, nanti siapa tahu saya lupa senyumnya. Udahlah, pagi-pagi sebelum berangkat dari rumah di depan cermin cengengesan, kata Pak Pendeta tadi 20 kali 7 detik. 20 kali 7 detik berarti 140 detik. 140 detik berarti 2 menit 20 detik. 2 menit 20 detik dibikin ini. Senyum-senyum di depan cermin, nggak ngepek kata anak muda sekarang. Ada juga gigi menjadi kering nanti. Nah, juga senyumnya bukan senyum yang dibuat-buat. Ketemu sintua, ketemu pendeta, ketemu. Anda juga nanti lama-lama dibawa ke rumah sakit jiwa, kayak gitu. Harus senyum yang keluar dari hati yang gembira. Senyum yang keluar dari hati yang bersyukur. Karena ada Kristus yang sudah menjadi imam besar, menggantikan tugas berat kita. Maka harus gembira dengan itu. Dan gembira dengan senyum. Hati yang gembira adalah obat. Itu bukan sekedar nyanyian yang di karang-karang. Enggak. Itu nyanyian yang keluar dari kesaksian dan pengalaman hidup. Dokter itu selalu bilang begini, kalau Anda yakin akan sembuh, itu udah 50% pengobatan. Kalau Anda gembira terus, pengobatan Anda lebih mudah diobati. Olehnya saudara-saudara, kita sebagai imam yang rajani, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah bersyukur. Karena Kristus telah menjadi pokok keselamatan kita. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih lagi. Kristus ada. Dia ada di antara kita, menjadi pokok keselamatan kita. Nah olehnya mari kita bersyukur. Mari kita bergembira dalam hidup ini. Tetapi kegembiraan itu tidak boleh hanya kita miliki sendiri. Kita harus bergembira, bersyukur, senyum, dan senyuman kita itu juga menyukacitakan orang lain. Kalau Anda murhin terus di rumah, anak istri Anda juga akan apa ini? Kan gitu. Atau suami juga. Tapi kalau Anda tersenyum, dimarahin tersenyum, akan beda hasilnya di rumah tangga kita. Banyaklah bergembira. Hidup sudah cukup berat, saudara-saudara. Tantangan sudah cukup berat. Jangan lagi ditambah dengan muka yang murhing, muka yang mutung. Jangan. Hidup sudah cukup berat. Kita jalanilah dengan gembira. Kita jalani dengan senyum. Gak usah khawatir. Ada Kristus yang sudah menyelamatkan saudara. Sudah menyelamatkan saya. Sudah mengangkat kita semua menjadi anak-anaknya. Mengangkat kita menjadi imam. Oleh karena itu kita berkata sekarang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini aku. Utuslah aku dalam kehidupan menjadi berkat bagi sekitar kami. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, kami boleh Engkau selamatkan. Kau telah mengorbankan anak-Mu yang tunggal demi kehidupan dan keselamatan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan embankan dalam kehidupan kami, menjadi imam yang rajani dalam kehidupan kami. Olehnya ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami imam yang berbagi sukacita dan kegembiraan dalam keseharian kami. Di tengah-tengah jemaat kami di HKBP Makassar ini, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita, ungkapan kegembiraan kita, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, persembahan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya percaya tidak ada yang diantara kita yang suka nukar-nukar uang di warung sebelum datang ke gereja. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia sudah menyerahkan dan mempersembahkan dirinya untuk saudara dan saya. Maka sekarang mari kita persembahkan bagi Tuhan melalui tubuhnya gereja, persembahan yang hidup dari hidup kita. Kita bernyanyi Molohodo Huihuton. Amen.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan kembalilah ke dalam kehidupanmu sesehari, jadilah imam dalam pekerjaanmu sesehari, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pandita Gomar Gultom, Ketua Umum PGI, itu Pandita nih HKBP doa. Itu Pandita nih HKBP. Nah diutugason huriata di Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nunga berkeluarga, inata nama ngalapau, jalan ahwalap. Nama si alapan dohami, boru jutak. Mulai di son. Oras mari hita salut. Nama nubuhonau boru regar. Nah. Oh
tinggal majohita satokin asa markorhita satokin. Punguan Paropuan. Sudah. Semoga nanti kapan-kapan lebih baik lagi.